Halo semua, kembali lagi bersama saya, Salma Fedora, dengan rekan saya, Yusron, Yusuf, dan Fikri, akan membahas phase C, yaitu application arsitektur. Yang pertama definisi, yang kedua input, yang ketiga steps, dan yang keempat adalah output. Nah, pertama kita akan bahas definisi terlebih dahulu. Seperti judul dari video ini, application arsitektur termasuk ke phase C dari TOGAF, yaitu Information System Architecture. Nah, application arsitektur ini adalah pemetaan bagaimana software dari suatu organisasi dirakit sebagai bagian dari arsitektur perusahaan, serta bagaimana aplikasi tersebut berinteraksi satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan bisnis atau pengguna. Arsitektur aplikasi ini juga membantu memastikan bahwa aplikasi dapat diukur dan andal, serta dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi kesenjangan dalam fungsionalitas. Sasaran dari fase ini adalah untuk menetapkan macam-macam sistem aplikasi yang dibutuhkan untuk memproses data dan mendukung bisnis. Lalu bagian input. Input dari application arsitektur ada 11. Yang pertama, prinsip aplikasi jika ada. Yang kedua, permintaan untuk pekerjaan arsitektur. Yang ketiga, pernyataan pekerjaan arsitektur. Yang keempat, visi arsitektur. Yang kelima, kebutuhan teknis yang relevan akan berlaku pada fase C. Yang keenam, hasil analisis gap. Yang ketujuh, arsitektur bisnis baseline. Yang kedelapan, arsitektur bisnis target. Yang kesembilan, arsitektur aplikasi baseline. Yang ke-10, arsitektur aplikasi target. Dan yang ke-11 adalah building blocks yang dapat digunakan kembali dari enterprise continuum organisasi jika tersedia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tahap-tahap yang akan kita lakukan dalam fase ini. Yang pertama adalah mendevelop baseline. Nah, di sini kita menentukan scope dari komponen aplikasi yang akan dibawa ke target application arsitektur. Nah, yang kedua, kita akan mereview dan memvalidasi prinsip, model referensi, viewpoints, dan tool yang akan kita pakai. Nah, ada 4 sub tahap yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita akan meninjau dan memvalidasikan seperangkat prinsip aplikasi. Yang kedua, kita akan memilih sumber daya arsitektur aplikasi yang relevan. Selanjutnya, kita akan memilih sudut pandang arsitektur yang relevan. Dan yang terakhir, kita mengidentifikasi alat dan teknik yang tepat. Kemudian yang ketiga adalah membuat model arsitektur. Nah, untuk membuat model arsitektur, yang pertama kita harus membuat model untuk tampilan tertentu dari setiap sudut pandang. Yang kedua, yakinkan semua concern stakeholder sudah tercakup. Yang ketiga, kita hubungkan sistem aplikasi dengan fungsi bisnis dalam arsitektur bisnis. Yang keempat, kita harus mastiin semua persyaratan informasi dalam arsitektur bisnis sudah terpenuhi. Yang kelima, kita lakukan analisis trade-off untuk menyelesaikan konflik dan selanjutnya memvalidasi bahwa model tersebut sudah mendukung prinsip, tujuan, dan kendala. Yang ketujuh, perhatikan perubahan sudut pandang. Dan yang kedelapan, uji model arsitektur untuk kelengkapan persyaratan. Nama saya Muhammad Fikri Patriansyah dan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya tentang tahapan pada fase C. Nah, tahap keempat ini yaitu identifikasi kandidat sistem aplikasi. Tahapnya ada 7. Yang pertama, kita harus meninjau blok bangunan arsitektur yang dapat digunakan kembali. Lalu kita harus meninjau matriks fungsi entitas ke bisnisnya. Jadi kita bikin matriks buat entitas dan bisnis, habis itu di cross. Lalu yang nomor 3, jika arsitektur data tidak tersedia, tinjau data yang ada. Nah, yang keempat itu kembangkan matriks user location atau application. Yang kelima, pertimbangkan sistem aplikasi potensial yang lainnya. Yang keenam, gabungkan semua daftar yang sudah dibuat menjadi satu dan daftar sistem aplikasi kandidat yang tertutup aplikasi. Lalu yang terakhir, buat definisi aplikasi untuk semua sistem aplikasi kandidat. Lalu tahap kelima yaitu lakukan formal checkpoint review
dari arsitektur model yang udah dibuat dan building blocks ya dengan stakeholder yang terkait. Nah, yaitu kita harus meninjau matriks fungsi aplikasi bisnis yang dihasilkan di langkah ketiga dan arsitektur bisnis yang dihasilkan di fase B. Nah, lalu kita harus menilai kriteria kualitatifnya untuk tahap ke-6. Tujuan dari langkah ini yaitu untuk mendukung upaya arsitektur data dan teknologi dalam menyediakan kualitas yang diperlukan data. Lalu tahap ke-7, kita harus menyelesaikan application arsitektur ya, seperti tahap-tahap A dan tahap B. Dan lalu tahap yang ke-8 yaitu melakukan analisis kesenjangan, sama seperti fase A dan fase B. Lalu bagian keempat yaitu output. Untuk output dari application arsitektur sendiri ada 12. Yang pertama, statement of architecture work. Yang kedua, baseline data arsitektur. Yang ketiga, target data arsitektur. Yang keempat, baseline application arsitektur. Yang kelima, target application arsitektur. Yang keenam, data architecture fields corresponding to the selected field points addressing key stakeholder concerns. Yang ketujuh, applications architecture fields corresponding to the selected field points addressing key stakeholder concerns. Yang kedelapan, data architecture report summarizing what was done and the key findings. Yang kesembilan, applications architecture report summarizing what was done and the key findings. Yang ke-10, gap analysis results. Yang ke-11, impact analysis. Dan yang ke-12, updated business requirements. Jadi, sekian presentasi dari kelompok kami terkait application arsitektur. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di like dan komen ya. Terima kasih.